Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran kembali meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Pertemuan tingkat tinggi di Washington, pernyataan keras dari Teheran, hingga pengerahan militer di kawasan, semuanya terjadi berdekatan dengan peringatan Revolusi Islam Iran pada 11 Februari 2026, sebuah momen simbolis yang syarat makna politik. Pertemuan Netanyahu-Trump, tekanan terhadap Iran menguat. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada awal pekan ini, bertepatan dengan memanasnya kembali isu perundingan nuklir Iran. Menurut laporan kantor berita AFP, Netanyahu berencana mendesak Trump agar mengambil sikap yang lebih keras dalam perundingan damai dengan Iran. Israel secara konsisten menilai bahwa setiap kesepakatan yang tidak membatasi secara tegas program nuklir dan rudal balistik Iran hanya akan memperbesar ancaman jangka panjang terhadap keamanan kawasan. Dalam pernyataan terpisah pada hari yang sama, Trump menyatakan bahwa jika perundingan AS-Iran gagal, ia mungkin akan mengirimkan gugus tugas kapal induk kedua ke kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, kapal induk USS George H.W. Bush yang baru meninggalkan pelabuhan dilaporkan melakukan latihan simulasi lintas selat di Samudra Atlantik. Wakil Presiden AS JD Vance menambahkan bahwa masih ada opsi lain di meja, mengingat Amerika Serikat memiliki militer terkuat di dunia. Ia menegaskan bahwa isu perubahan rezim adalah urusan rakyat Iran sendiri, sementara prioritas Washington tetap mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Iran serentak mengeluarkan ancaman. Di Teheran, sejumlah pejabat tinggi militer dan pemerintahan Iran pada hari yang sama melontarkan pernyataan bernada keras. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan bahwa Iran tidak akan tunduk pada tuntutan berlebihan terkait program nuklirnya. Ia juga kembali menyatakan bahwa Iran tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Penasehat senior pemimpin tertinggi Iran, Ali Shamkhani, memperingatkan bahwa perang di kawasan dengan kapasitas energi sebesar Timur Tengah akan berdampak luas terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat global. Sementara itu, mantan Panglima Garda Revolusi Iran, Mohsen Rezaei, menyebut negosiasi sebagai pilihan terbaik. Namun ia menegaskan bahwa jika perang pecah, tidak akan ada lagi gencatan senjata. Pernyataan yang lebih keras datang dari penasehat senior lainnya, Muhammad Reza Naqvi, yang menyatakan bahwa sekalipun Amerika Serikat mengerahkan 12 kapal induk, tetap tidak akan mampu melancarkan agresi terhadap Iran. Komandan Angkatan Laut Iran juga menyampaikan kepada publik bahwa siapapun yang mencoba melampaui kemampuan rudal jarak jauh Iran hanya akan membawa ambisinya ke liang kubur. Sejumlah pakar psikologi politik menilai pola retorika ini sebagai bentuk pembesaran karena ketakutan, yakni ketika pihak yang merasa terancam cenderung melebih-lebihkan kekuatan dan tekadnya demi membangun efek deterensi dan rasa aman secara psikologis. Tiongkok dan Rusia, latihan gabungan atau sinyal geopolitik. Menurut laporan The Times of India, Angkatan Laut Tiongkok mengerahkan sejumlah kapal tempur canggih ke perairan dekat Iran. Di antaranya kapal perusak tipe 055, tipe 052D, serta kapal pengintai Liaowang 1. Kapal tipe 055 sendiri kerap disebut sebagai salah satu kapal tempur permukaan paling kuat di dunia. Namun laporan tersebut menyebut pengerahan ini kemungkinan terkait latihan gabungan Tiongkok-Rusia-Iran yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Februari 2026, bukan sebagai respon langsung terhadap Barat. Di sisi lain, beredar kabar bahwa Beijing akan menyerahkan senjata gelombang mikro berdaya tinggi berukuran kompak kepada Iran yang diklaim mampu menargetkan satelit seperti Starlink, fasilitas NASA, bahkan International Space Station. Namun sejumlah analis meragukan klaim tersebut. Mereka menilai bahwa teknologi tersebut tidak serta-merta mampu mengubah realitas ekonomi Iran yang tengah tertekan akibat sanksi dan anjloknya nilai mata uang. Senjata gelombang mikro tidak akan menyelesaikan krisis devisa, ujar seorang pengamat. 11 Februari 2026, peringatan 47 tahun Revolusi Islam. Pada 11 Februari 2026, Iran memperingati 47 tahun Revolusi Islam 1979. Dalam pidatonya sehari sebelumnya, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, menyerukan agar pawai tahun ini digelar dalam skala yang tak tertandingi di dunia guna mengecewakan musuh. Televisi nasional menayangkan ribuan warga turun ke jalan di berbagai kota. Beberapa warga menyatakan bahwa meskipun memiliki banyak keluhan, mereka tetap merasa perlu menunjukkan loyalitas demi mencegah perang.
Namun pada malam sebelumnya, sejumlah saksi melaporkan terdengar teriakan kutuk detektor dari berbagai kawasan permukiman di Teheran. Hal ini memunculkan dugaan bahwa sebagian tayangan televisi mungkin telah dikurasi atau disiapkan sebelumnya. Beredar pula laporan bahwa otoritas pendidikan meminta siswa membakar foto Trump dan Netanyahu dalam sebuah kegiatan bertajuk "Kameni Adalah Hidupku", kemudian merekamnya untuk dikirimkan ke sekolah sebagai syarat memperoleh penghargaan. Di sisi lain, keluarga korban penindasan aparat menyatakan bahwa mereka diminta membayar sekitar $3.500 AS sebagai biaya peluru untuk menebus jenazah anggota keluarga yang tewas. Kontrol Cyber dan Seruan Diaspora. Organisasi Kebebasan Berekspresi melaporkan bahwa selama dari 1 dekade, perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei, ZTE, Tiandi Science dan Teknologi, serta Hikvision membantu Iran membangun sistem kontrol internet yang ketat. Iran juga disebut mengadopsi konsep kedaulatan cyber ala Beijing yang memberikan kendali hampir penuh kepada pemerintah atas arus informasi domestik. Di tengah situasi ini, putra mahkota Iran di pengasingan, Reza Pahlavi, menyerukan persatuan diaspora Iran dan mengajak mereka menggelar aksi protes global pada 14 Februari 2026. Kawasan diambang titik kritis. Rangkaian peristiwa dari 10 hingga 14 Februari 2026 menunjukkan eskalasi simultan di berbagai level, diplomasi, militer, propaganda, hingga mobilisasi massa. Di satu sisi, Washington dan Tel Aviv memperketat tekanan. Di sisi lain, Teheran mengeraskan retorika dan memamerkan ketahanan simboliknya. Di belakang layar, Tiongkok dan Rusia memperlihatkan kehadiran strategis mereka. Timur Tengah kini berdiri di persimpangan jalan. Perundingan masih berlangsung, tetapi armada sudah bergerak. Diplomasi belum sepenuhnya runtuh, namun bahasa yang digunakan para pemimpin semakin menjauh dari kompromi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah ketegangan meningkat, melainkan seberapa jauh semua pihak bersedia melangkah sebelum titik tanpa kembali benar-benar terlewati. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.